Ketika pintu terakhir harapan tertutup di hadapanmu, dan kau merasa dunia telah menyempitkanmu hingga tidak ada jalan keluar, ketahuilah bahwa rahmat Allah sudah berada hanya selangkah darimu. Saudaraku yang kucintai karena Allah, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang penuh berkah ini, bergabunglah sekarang dengan saluran jalan menuju Allah, dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan setiap konten yang menerangi hati dan menguatkan keyakinan kepada Allah. Dengarkanlah aku baik-baik, wahai orang-orang yang sedang diuji, wahai yang merasakan pahitnya kesabaran, wahai yang berulang kali bertanya kepada Allah, sampai kapan? Aku katakan kepada kalian dengan penuh keyakinan, tidak ada satupun ujian yang turun kepada orang beriman, kecuali di baliknya ada karunia besar yang Allah sembunyikan untuknya. Namun masalahnya adalah kita melihat ujian dengan mata yang terbatas. Kita melihatnya sebagai musibah, dan tidak melihat hikmah ilahi yang terkandung di daliknya. Semua yang menimpamu adalah ujian dari Allah untuk melihat bagaimana sikapmu. Apakah kamu bersabar dan mengharap pahala, ataukah gelisah dan mengeluh? Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menyukai hamba yang menyerah pada kesedihan dan pasrah pada keputusasaan, tetapi Dia mencintai mukmin yang bangun setiap fajar dengan hati penuh harapan, berkata dengan lisan dan hatinya, Alhamdulillah atas segala keadaan, aku ridha dengan apa yang Allah tetapkan untukku, dan aku sambut setiap kebaikan yang Allah takdirkan bagiku. Renungkanlah bersama kebenaran besar ini, yang mengujimu adalah Dia yang merahmatimu. Bukankah Dia yang menjagamu ketika kau masih janin lemah di perut ibumu? Kamu dikelilingi oleh kegelapan dan cairan, dan mustahil bagimu untuk hidup di lingkungan itu. Namun Allah memberimu nutrisi dan udara yang kau butuhkan dengan cara yang ajaib. Jika Allah telah merawatmu dalam keadaan itu saat kamu tidak memiliki daya dan kekuatan, tidakkah Dia akan merawatmu hari ini saat kamu berdoa dan bertawakal kepadanya? Wahai hamba-hamba Allah, belajarlah dari bayi pelajaran tentang tawakal. Bayi tidak memiliki apa-apa, tetapi dia melemparkan dirinya ke pelukan ibunya dengan kepercayaan penuh. Tidak bertanya tentang rizki atau masa depannya. Dia tahu bahwa ibunya akan memberinya makan, minum, dan melindunginya. Begitu pula lah seharusnya mukmin dengan Tuhannya, mewakilkan urusannya sepenuhnya kepada Allah dan yakin bahwa Dia akan mengatur urusannya. Dan ketahuilah bahwa ini adalah sunnatullah. Semakin lemah dayamu dan semakin sedikit sebab-sebabmu, semakin dekat pemeliharaan Allah kepadamu. Sekarang izinkan aku bertanya, apa makna kekayaan yang sesungguhnya? Kekayaan bukanlah pada banyaknya harta dan kepemilikan, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa dengan ridho. Pemilik jutaan yang tidak ridho dengan apa yang dimilikinya adalah orang paling miskin hatinya, sedangkan orang miskin yang ridho dengan bagiannya adalah orang paling kaya. Kamu menjadi raja sejati dengan sesuap roti dan seteguk air jika hatimu ridho terhadap Allah dan takdirnya. Dan ketahuilah bahwa hari-hari berlalu dengan cepat. Hari ini untukmu dan besok mungkin tidak. Kegembiraan diikuti kesedihan dan kesempitan diikuti kelapangan. Apa yang kamu alami hari ini telah dialami oleh ayah dan kakekmu sebelumnya. Tetapi perbedaannya adalah apa yang akan tersisa setelah umur habis. Yang tersisa adalah simpanan kesabaran dan ridhomu, akan tersisa kebaikan atau keburukanmu, akan tersisa ridhomu terhadap Allah atau ketidakpuasanmu yang tertulis di lembaran amalmu. Maka hiduplah dengan senyum tulus dan tanamlah kebahagiaan di rumahmu dengan ridho dan qanaah. Maka saat itu kamu akan memiliki segalanya meskipun tidak memiliki apa-apa.